Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di challenge #Gaji Berkah Mang Azak. Kita sering merasa, meski gaji sudah naik, kenapa ya rasanya uang cepat sekali habis? Nah, hari ini kita akan bedah rahasia yang sudah teruji ratusan tahun. Cara hemat dan sedekah ala Rasulullah SAW yang dijamin bikin rezeki kita nempel kuat kayak perangko. Ini bukan cuma soal berapa banyak uang yang kita miliki, tapi seberapa berkah uang itu. Mari kita mulai petualangan finansial spiritual ini. Seringkali, masalah utama kita adalah gaya hidup melebihi kemampuan. Kita terlalu mudah tergiur dengan tren konsumsi. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk hidup sederhana, fokus pada kebutuhan esensial. Bayangkan, kebutuhan kita sebenarnya sedikit, tapi keinginan kita yang tidak terbatas. Kalau kita tidak bisa mengendalikan keinginan ini, sejuta pun gaji kita akan terasa kurang. Jadi, langkah pertama adalah menyaring antara kebutuhan dan keinginan yang bisa ditunda. Mari kita lihat bagaimana para salaf mengatur ini. Prinsip pertama yang diajarkan Nabi adalah prioritaskan kebutuhan pokok, daruriyat. Sebelum memikirkan investasi atau barang sekunder, pastikan kebutuhan sandang, pangan, dan papan kita terpenuhi secara layak, bukan berlebihan. Rasulullah sendiri hidup dengan sangat sederhana, bahkan terkadang hanya mengonsumsi kurma dan air. Ini mengajarkan kita disiplin tertinggi. Jika pemimpin umat saja mampu bersahaja, mengapa kita yang rezekinya jauh lebih berlimpah harus berfoya-foya? Prinsip ini menjadi fondasi agar gaji kita kokoh dan tidak mudah bocor. Contoh konkret kesederhanaan Nabi SAW adalah bagaimana beliau mengelola harta rampasan perang. Beliau tidak pernah menyimpan harta lebih dari kebutuhan hari itu. Jika ada kelebihan, beliau langsung mendistribusikannya. Beliau berkeyakinan bahwa harta yang ditahan di tangan hanya akan menjadi beban hisab, sedangkan harta yang dikeluarkan untuk jalan Allah adalah investasi abadi. Ini adalah mentalitas anti menimbun, sebuah praktik yang sangat relevan di era konsumtif ini. Hidup ringan berarti hati tenang dan rezeki mudah datang. Prinsip kedua, dan ini sangat powerful, segera sisihkan sedekah di awal penerimaan gaji. Jangan tunggu sisa. Begitu gaji masuk, langsung alokasikan porsi sedekah Anda. Kenapa? Karena sedekah yang dikeluarkan di awal bulan ini berfungsi seperti pagar yang menjaga sisa harta Anda dari musibah dan pengeluaran tidak terduga. Ini adalah asuransi ilahi terbaik. Dengan mengutamakan hak Allah sebelum hak diri sendiri, kita menunjukkan rasa syukur dan kepercayaan penuh bahwa Allah akan mengganti dan melipat gandakan harta kita. Minimal 2,5% atau lebih jika mampu. Sisihkan segera. Ingatlah janji Allah dalam hadits qudsi. Infaklah wahai anak Adam, niscaya aku akan berinfak, memberi ganti kepadamu. Ini adalah garansi. Banyak orang yang takut miskin karena bersedekah, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Sedekah tidak pernah mengurangi harta, justru ia memberkahi sisanya. Membuat yang sedikit terasa cukup, dan yang banyak terasa berlipat ganda. Keberkahan inilah yang membuat rezeki kita nempel, tidak mudah hilang. Sedekah juga membersihkan harta kita dari subhat dan membuat jiwa lebih tenang. Jadi, jangan tunda lagi niat sedekah Anda. Sekarang kita masuk ke implementasi praktis. Untuk mengelola gaji berkah, terapkan adaptasi dari pola 50/30/20. Alokasikan 50% untuk kebutuhan pokok, 20% untuk sedekah dan tabungan akhirat, zakat infak, dan 30% untuk dana darurat, investasi jangka panjang, dan sedikit keinginan sekunder. Poin pentingnya, porsi untuk akhirat harus stabil dan diutamakan. Dengan pembagian yang jelas ini, kita bisa melihat kemana perginya setiap rupiah dan memastikan bahwa alokasi untuk keberkahan sudah terpenuhi sebelum kita tergiur membeli hal yang tidak penting. Prinsip ketiga yang wajib kita jaga dalam challenge gaji berkah adalah jauhi riba dan semua jenis transaksi yang tidak jelas kehalalannya. Riba itu ibarat virus yang menggerogoti keberkahan harta. Meskipun Anda terlihat kaya di dunia, rezeki yang dicampuri riba tidak akan pernah membawa ketenangan sejati. Rasulullah SAW bahkan mengumpamakan riba sebagai dosa besar yang dampaknya sangat mengerikan. Jadi, pastikan sumber rezeki dan penggunaannya bersih. Cari alternatif pembiayaan syariah, hindari utang konsumtif berbasis bunga, dan prioritaskan cash atau cicilan tanpa riba.
Kebersihan sumber adalah kunci rezeki yang nempel. Selain menjauhi riba, mari kita latih conscious spending atau belanja dengan penuh kesadaran. Sebelum membeli, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar perlu? Apakah ini menambah nilai bagi hidup saya atau hanya kepuasan sesaat? Rasulullah tidak pernah mubazir. Setiap pengeluaran beliau punya tujuan yang jelas dan bermanfaat. Ini mengajarkan kita untuk tidak latah belanja impulsif. Tunggu 24 jam sebelum melakukan pembelian besar. Ketika kita mulai menghargai setiap rupiah, kita akan terhindar dari pemborosan yang merusak rezeki kita. Coba bayangkan ini. 2 orang mendapat gaji 5 juta rupiah. Orang pertama menghabiskan semua untuk gaya hidup dan cicilan riba. Orang kedua memprioritaskan sedekah 500 ribu rupiah, membayar kebutuhan esensial, dan menabung. Di akhir bulan, orang pertama pusing karena harus membayar bunga dan kebutuhan tak terduga. Rezekinya terasa sempit. Orang kedua, meski uang fisiknya lebih sedikit, ia merasa tenang, kebutuhan mendadak tertutupi, dan hatinya damai. Inilah efek domino dari gaji berkah. Yang sedikit terasa banyak, yang banyak terasa berkelanjutan. Rezeki yang nempel ini bukan hanya uang, tapi ketenangan hati dan kemudahan urusan. Inti dari challenge #gaji berkah ala Rasulullah ini adalah bukan mencari cara untuk menjadi kaya raya di dunia, melainkan mencari cara agar harta kita menjadi jalan menuju akhirat yang berkah. 3 kuncinya. Pertama, hidup bersahaja dan prioritaskan kebutuhan. Kedua, utamakan sedekah di awal penerimaan. Ketiga, jaga kebersihan harta dari riba dan syubhat. Dengan menjalankan 3 pilar ini, insya Allah rezeki Anda akan lebih mudah, lebih tenang, dan tentu saja nempel erat di tangan Anda, bukan hanya numpang lewat saja. Mulailah hari ini, niatkan karena Allah SWT. Semoga tips gaji berkah kali ini bermanfaat dan mampu menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mengelola rezeki dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Terapkan challenge ini di gaji bulan depan dan rasakan perbedaannya. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman Anda yang mungkin juga sedang berjuang mengatur keuangan. Dan tentu saja, jangan lupa like and subscribe Mang Azak untuk update video seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.